Mutasi virus SARS-CoV-2 berkembang dengan cepat. Lalu bagaimana kesiapan Indonesia membendung masuknya varian baru virus penyebab COVID-19 tersebut? Kita tanyakan langsung kepada Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan. Mutasi baru COVID-19 dari India sudah masuk ke Indonesia. Apa yang kemudian bisa dilakukan? Saya akan membahasnya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dan juga Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan. Apa kabar, Bu Nadia? Baik. Ibu, kita tahu sudah ada mutasi baru dari COVID-19 dari India. Ini namanya ada B1617. Itu dari India. Kemudian dari Afrika Selatan B1351. Ini bagaimana kemudian bisa masuk ke Indonesia, Bu? Ya, pertama kita harus tahu ya bahwa virus ini adalah naturalnya dia selalu bermutasi ya. Dia berpindah dari misalnya menginfeksi saya, pindah ke Mbak Yuli juga dia bermutasi ya, karena dia menyesuaikan dengan induk tempat dia tinggal tadi, si manusia tadi ya. Nah, tapi di antara sekian banyak ribuan mutasi yang terjadi, tidak semuanya memang berdampak terhadap penyakit itu sendiri. Untuk itu memang kemudian WHO mengkategorikan beberapa bagian ya terhadap mutasi ataupun kalau mutasinya banyak ya, dia jadi varian baru kan, jadi virus dengan varian baru, variasi dari virus COVID-19 ya. Kalau mutasinya banyak, tapi kalau mutasinya 1-2 itu suatu hal yang biasa terjadi dalam kehidupan si virus itu sendiri ya. Nah, WHO itu kemudian menggolongkan ada 2 golongan besar. Virus yang harus diwaspadai dan satu lagi golongan virus yang harus diperhatikan ya. Harus diperhatikan itu artinya apa? Karena dia di dalam uji coba laboratorium itu ada mutasi-mutasi proteinnya yang menyebabkan atau berpengaruh pada penyakit, pada vaksin, pada alat pemeriksaan laboratorium. Nah, ini yang tentunya harus dibuktikan lebih lanjut. Benar nggak sih hasil di laboratorium itu terjadi di dalam kenyataan atau di dalam masyarakat. Nah, tapi karena ada potensi-potensi seperti ini kan menjadi kewaspadaan. Makanya kemudian WHO menggolongkan ini sebagai virus yang diperhatikan. Itulah termasuk virus B1352 yang memang sudah kita temukan ya, salah satu kasus di Batam pada waktu itu ya. Nah, kita juga sudah menemukan nih variasi dari virus B117, B1351 dan bahkan tadi yang disampaikan adalah varian India B1617 ya. Nah, tentunya virus-virus ini mudah sekali masuk ke negara, khususnya negara kita itu karena terbawa orang ya. Karena memang dia melalui pelaku perjalanan yang tentunya karena tadi ya mobilitas dan pergerakan tadi. Nah, tentunya kita bagaimana mengantisipasinya ya kita harus melakukan surveillance, pengamatan terhadap potensi-potensi virus atau varian baru ini di pintu masuk negara ya. Karena kita tahu kalau B117 itu atau yang kita sebut sebagai varian dari Inggris ya, itu sudah hampir 160 sampai 170 negara yang sudah melaporkan ada varian tersebut. Kemudian kalau varian B1351, varian yang Afrika Selatan itu sudah kurang lebih 30 sampai 40 negara. Nah, yang India B1617 ini sudah ditemukan loh di 60 sampai 70 negara. Jadi memang tidak mungkin ya, artinya kalau sebuah negara itu bisa betul-betul bebas dari varian itu tidak mungkin. Tapi itulah pentingnya kita melakukan surveillance, memantau berapa banyak ya varian yang masuk nih misalnya melalui perbatasan atau pintu masuk negara. Nah, ini dengan kita melakukan pemeriksaan genome sequencing pada pelaku perjalanan yang pada pemeriksaan karantinanya itu kita dapatkan spesimen yang positif. Jadi setiap orang yang datang dari luar negeri dia harus menjalani proses karantina dan PCR-nya harus negatif 2 kali baru kemudian dia bisa melanjutkan ke tempat tujuannya. Jadi itu tujuannya. Nah, dari hasil spesimen yang positif itu kita lakukan pemeriksaan untuk melihat apakah dia ini membawa varian baru dari virus COVID-19. Nah, ini sudah berapa kasus, Bu, yang sudah terdeteksi di Indonesia sendiri? Ya, jadi dari sejak awal pandemi COVID-19 ya, dari Maret 2020 sampai saat ini kita sudah memeriksa 1.300 sampel ya. Dari 1.300 sampel itu kita menemukan tentunya varian yang mendapat
kewaspadaan tadi, B117 itu sebanyak 13 kasus ya. Kemudian B1351 Afrika Selatan itu 1 kasus. Kemudian B1525 itu ada 1 kasus ya. Kemudian B1617 itu ada 3 kasus yang 2 kasus, mohon maaf, 2 kasus yang kita temukan. Ya. Oke. Ini dari jenis-jenis virus ini yang bermutasi, mana yang mempunyai daya mematikan lebih tinggi terhadap manusia, Bu? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat? Ya, jadi varian virus ini bermacam-macam ya dampaknya terhadap penyakit COVID-19 yang ada ya. Jadi kalau kita lihat varian Inggris atau B117 itu dikatakan cepat menular. Jadi dalam waktu singkat orang akan banyak sekali yang tertular. Nah, tentunya kalau dia menular saja terus tidak membuat orang menjadi sakit lebih berat kan tidak ada masalah ya. Tapi kenyataannya kalau banyak orang sakit dalam jangka waktu singkat, tentunya pelayanan kesehatan kan juga akan menjadi berat bebannya ya. Nah, ini yang tentunya nanti akhirnya kalau orang sakit itu banyak dalam satu waktu, tentunya resiko kematian juga meninggi. Nah, kalau untuk si varian dari Afrika Selatan itu ada 2 hal. Yang pertama, dia meningkatkan tingkat keparahan. Jadi orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan cepat sekali jatuh pada kondisi penyakitnya menjadi lebih berat ya. Jadi kemarin mungkin baik-baik aja, hari ini sudah membutuhkan perawatan intensif, perawatan ICU. Nah, ini salah satu dampak dari varian dari virus B1351. Yang kedua adalah dia mempengaruhi efikasi dari vaksin ya. Jadi kita tahu kan efek perlindungan vaksin itu 65%. Dia bisa menurunkan sampai dengan 60% seperti itu. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir ya terkait efektivitas ini karena sudah dipantau, dimonitor oleh WHO bahwa vaksin yang ada sampai saat ini masih cukup efektif untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Tapi ingat, harus dibarengin dengan protokol kesehatan. Oke, Bu, saat ini apakah juga spesimen yang diuji kita sudah punya kapasitas untuk perharinya harus ditingkatkan lagi atau sudah cukup saat ini untuk mengetahui adanya mutasi-mutasi baru yang masuk? Ya, jadi saat ini kita punya kurang lebih 17 laboratorium ya yang melakukan pemeriksaan whole genome sequencing yang mendapatkan spesimen itu dari 786 laboratorium pemeriksa COVID-19 ya. Memang kapasitasnya ini kalau bisa seluruh provinsi minimal memiliki 1 laboratorium rujukan ya. Kalau ini kan hanya 17, berarti baru separuhnya ya provinsi yang memiliki laboratorium rujukan whole genome sequencing. Tapi dengan tentunya kita tahu bahwa whole genome sequencing ini kan bukan pemeriksaan rutin. Dia adalah pemeriksaan surveillance dan sangat bergantung juga dengan kualitas spesimen, kemudian sampel pengambilannya seperti apa ya. Saat ini dengan jumlah laboratorium yang ada, walaupun masih kurang, tapi ini masih cukup memadai untuk kita memonitor perkembangan dari varian baru virus COVID-19. Oke, baik. Ibu Nadia, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Dan demikian perbincangan saya bersama dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ingat untuk selalu menjaga dan menerapkan patuh terhadap protokol kesehatan 3M karena pandemi COVID-19 belum berakhir.